Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan membawakan materi mengenai hukum, HAM, demokrasi dalam Islam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Afkar Naki dengan NPM 208 2010 141 dan dengan saya sendiri Isyana Falda Khairila Fernanda dengan NPM 208 2010 142. Di sini kita akan membawakan materi mengenai hukum, HAM, dan demokrasi. Yang pertama ada hukum. Pada hukum ini akan meliputi pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, tujuan hukum Islam, sumber hukum Islam, fungsi hukum Islam, dan yang terakhir ada asas-asas hukum Islam. Dan yang kedua ada HAM. Di sini meliputi pengertian HAM, konsep HAM dalam Islam, serta prinsip HAM dalam Islam. Dan yang terakhir ada demokrasi. Pada bab demokrasi ini meliputi beberapa hal, seperti pengertian demokrasi, konsep demokrasi dalam Islam, serta demokrasi dan Islam dalam Indonesia. Nah, yang pertama ada pengertian hukum Islam. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih hukum itu? Jadi, hukum adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya pun bisa berupa hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu contohnya seperti hukum adat. Sedangkan hukum yang tertulis itu contohnya seperti peraturan perundang-undangan. Hukum sendiri sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta harta benda mereka. Dan hukum Islam sendiri adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsep hukum, dasar hukum, kerangka hukum dalam hukum Islam ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan diri mereka sendiri, tetapi hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya dan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Dan setiap muslim itu segala sesuatu apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi diri dari keimanan kepadanya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sendiri itu diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Contohnya seperti persoalan iman, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua ada hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan. Sedangkan para ulama itu membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi dua kelompok. Yang pertama ada ahkam al-ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua ada ahkam al-muamalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau makhluk. Selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Di sini ada beberapa tujuan yang dicapai oleh hukum Islam. Yang pertama ada memelihara agama. Memelihara agama merupakan tujuan pertama pada hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, adapun akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain serta benda dalam masyarakat. Karena itulah, hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan atau agamanya masing-masing. Yang kedua ada memelihara jiwa. Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu juga, Islam itu melarang membunuh. Hal tersebut itu sudah tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang mempunyai arti, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu yang benar,
Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi jangankan walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Nah, yang ketiga ada memelihara akal sebagai upaya untuk melindungi atau menghilangkan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Memelihara akal itu sangat dipentingkan oleh hukum Islam ini sendiri. Karena dengan mempergunakan akalnya, manusia itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dan tanpa adanya akal pun, manusia tidak mungkin menjadi pelaku atau pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia itu sendiri, dan tidak untuk melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan manusia tersebut. Yang keempat ada memelihara keturunan. Memelihara keturunan dilakukan agar kemudian darah tersebut itu dapat terus dijaga kelanjutannya. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk mendapatkan warisan seperti yang sudah tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 11. Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Maksud dari hukum ini adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan darah tersebut itu dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir ada memelihara harta. Memelihara harta adalah tujuan kelima dari hukum Islam ini sendiri. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia tersebut dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah, serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat, dan negara. Peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia pun sudah diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan jaminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap dan perbuatannya. Hal tersebut karena Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Yang ketiga adalah ijtihad. Ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan, hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal ketika Mu'az diutus ke negeri Yaman. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas atau analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras seperti bir dan whisky.
Haramnya minuman keras ini dikiaskan dengan khamr yang disebut dalam Al-Quran, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau alasan, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukum dalam Al-Quran ataupun hadis, tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamr yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang kelima adalah maslahah mursalah. Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Contohnya adalah melakukan pencatatan nikah. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada perintah langsung agar mencatatkan pernikahan. Namun demikian tidak ada larangan pula untuk mencatatkannya. Justru dengan mencatatkan nikah itu akan terwujud suatu kebaikan dan kemanfaatan yang besar, dan masyarakat terhindar dari kemudaratan. Atas dasar kebaikan dan manfaat dari pencatatan nikah itu, maka beberapa ijtihad hukum Islam modern menetapkan kewajiban mencatatkan nikah. Ketentuan hukum seperti ini didasari oleh maslahah mursalah. Yang keenam adalah istihsan. Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik dalam teori hukum Islam. Istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum atau dalil yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, istihsan diartikan sebagai meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian. Misalnya, aturan umum dalam hukum Islam adalah bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Yang ketujuh adalah istisab. Istisab berarti kelangsungan suatu hukum, suatu hal di masa lalu, pada masa kini, dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seseorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap masih hidup, karena sebelum hilang ia diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris. Yang kedelapan adalah satu dzari'ah. Secara harfiah, satu dzari'ah artinya menutup jalan. Maksud dari menutup jalan adalah menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, satu dzari'ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara sebenarnya diperbolehkan, namun melalui ijtihad perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada sesuatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudarat. Para ahli usul fikih mendefinisikan satu dzari'ah sebagai pencegahan membuat perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar, meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat. Yang kesembilan adalah urf, adat. Adat atau urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas syariah atau ijma'. Adapun yang mendefinisikannya sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nas atau ijma'. Selanjutnya yang ke-10 adalah qaul sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar.
Sementara itu, yang dimaksud dengan qaul sahabat Nabi Muhammad SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya, yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun dalam ijma'. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum, sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh Asy-Syaukani dan Wahbah Az-Zuhaili adalah bahwa qaul murni sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya. Yang ke-11 adalah hukum agama samawi terdahulu atau syar'u man qablana. Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam. Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini, para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum atau tidak. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya, dan selalu memerlukan organisasi untuk memperoleh kemajuan dan dinamika selanjutnya. Dan setiap individu pun atau setiap kelompok itu selalu memiliki kepentingan. Namun, kepentingan itu tidak selalu sama dengan satu yang lainnya. Bahkan mungkin saja mereka bisa bertentangan. Nah, agar kepentingan individu tersebut dapat dicapai secara adil, maka dibutuhkan penegakan aturan main. Nah, aturan main inilah yang kemudian disebut dengan hukum Islam yang akan menjadi pedoman bagi setiap pemeluknya. Nah, fungsi hukum Islam yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam sendiri adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia, dan kepatuhannya pun merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Fungsi ibadah ini pun sudah tertera dalam Quran Surat Az-Zariyah ayat 56. Fungsi yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi ini dapat disebut sebagai perintah kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Maka, setiap hukum Islam, bahkan ritual dan spiritual, harus berorientasi untuk membentuk manusia yang dapat menjadi teladan kebaikan dan pencegahan kemungkaran. Nah, yang ketiga ada fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan adanya ancaman hukuman atau sanksi hukum. Adanya sanksi hukum ini mencerminkan fungsi dari hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Nah, fungsi inilah yang dinamakan dengan zawajir. Dan yang keempat ada fungsi tanzim buat islah al-ummah. Fungsi hukum Islam ini sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Hukum Islam ini juga biasa disebut sebagai fungsi organisasi dan rehabilitasi masyarakat. Ketentuan hukum sanksi yang ada pun bukan hanya sekedar sebagai batas ancaman, akan tetapi juga sebagai rehabilitasi agar seseorang tersebut dapat menjadi diri mereka yang lebih baik. Selanjutnya adalah asas-asas hukum Islam. Yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam di dalam Al-Quran karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu.
Keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah Subhanahu wa taala dan ilmu pengetahuan. Salah satunya dalam Quran surat Syad ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Selanjutnya, ada asas kepastian hukum. Asas ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran surat Al-Isra ayat 15. Selanjutnya ada asas kemanfaatan. Asas ini diambil dan ditarik dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-harru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Selanjutnya adalah pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Idham ini pun juga terdapat dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam ajaran Tauhid. Namun, ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia jika dilihat dari sudut pandang Barat dan Islam. Selanjutnya ada konsep HAM, yaitu HAM merupakan hak secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir. Karena itu, HAM sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. HAM pada hakikatnya merupakan anugerah Allah kepada semua manusia. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan dan ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Oleh Islam, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 78. Nah, kemudian ada prinsip HAM dalam Islam. Yang pertama, ada martabat manusia.
Dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwa manusia itu mempunyai kedudukan atau martabat yang sama tinggi. Kemuliaan martabat yang dimiliki oleh manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk yang lain. Martabat yang tinggi ini dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Pada hakikatnya, yang merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan pada diri manusia. Dan hal ini pun sudah tercantum dalam beberapa ayat pada Al-Quran. Salah satunya adalah pada Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan yang kedua ada prinsip persamaan. Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya saja satu ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya. Hal ini pun sudah tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang ketiga ada prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Al-Quran sendiri itu telah memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal serta pikiran mereka, terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran mereka. Agama Islam itu sangat menghargai akal pikiran loh. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas asal tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan hal tersebut itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pun sudah sejalan dengan Quran surat Ali Imran ayat 110. Kemudian yang keempat ada prinsip kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini sudah sesuai dan sudah tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, yang kelima ada hak jaminan sosial. Di dalam Al-Quran, banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat serta kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah kehidupan fakir miskin yang harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Karena kekayaan itu tidak boleh hanya dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja. Hal tersebut pun dapat kita lakukan seperti saat berzakat ataupun saat kita bersedekah kepada fakir miskin. Dan selanjutnya ada prinsip hak atas harta benda. Dalam hukum Islam, hak milik seseorang itu sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, siapapun atau bahkan penguasa sekalipun tidak diperbolehkan untuk merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum yang harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Karena Allah telah memberikan saksi yang berat terhadap mereka yang merampas hak milik seseorang, sebagaimana telah dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Selanjutnya adalah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, sebuah kosakata Yunani yang berarti masyarakat, dan kratio atau krato, yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologi berarti pemerintahan oleh rakyat atau rule by the people. Dalam kalangan intelektual muslim, sebagian dari mereka memandang demokrasi adalah hal yang identik dengan kata syura. Akan tetapi, sebagian dari mereka memandang demokrasi dan syura adalah dua hal yang berbeda. Sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan di atas, berpendapat bahwa antara demokrasi dan syura adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan dan tidak sedikit pula sisi perbedaannya dengan Islam. Nah, selanjutnya ada konsep demokrasi dalam Islam. Dalam Islam, kekuasaan tertinggi dalam hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah dilampirkan dalam dunia nyata yaitu Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemutus tertinggi dalam lingkungan masyarakat muslim adalah Al-Qur'an dan kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah rakyat. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah dalam masyarakat Islam itu memerlukan pengakuan seluruh rakyat. Islam dan demokrasi adalah hal yang telah dibahas beberapa abad yang lalu. Bahkan hingga sampai saat ini tuh masih belum menemukan relasi antara Islam dan demokrasi di kalangan umat muslim. Dan jika dilihat dari sejarahnya, itu dapat diketahui bahwa Islam tidak mengenal demokrasi.
kecuali setelah adanya pembenturan antara Islam dan Barat. Dan jika membicarakan hubungan antara demokrasi dan Islam, maka ada tiga kelompok atau tiga pandangan yang berkembang di dunia Muslim. Yang pertama, ada pandangan pertama yang merupakan pandangan yang menolak demokrasi. Yang kedua, ada pandangan kedua atau kelompok moderat. Dan yang ketiga, ada pandangan ketiga atau pro-demokrasi. Nah, yang pertama ada pandangan pertama. Pandangan pertama adalah pandangan yang menolak demokrasi. Pandangan pertama adalah masyarakat yang memandang demokrasi ini sebagai suatu kekufuran yang mutlak. Pandangan ini muncul di berbagai tulisan buku, majalah, makalah yang mengkafirkan demokrasi serta seluruh yang terlibat dalam demokrasi secara mutlak. Nah, tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok pandangan pertama ini tuh ada beberapa. Contohnya ada Syekh Fadullah Nuri dan Muhammad Hussein Tobak-Tobai dari Iran. Dan aliran atau pandangan ini muncul pada tahun 1905 sampai 1911 di Iran selama berlangsungnya gerakan konstitusional. Syekh Fadullah Nuri selama debat tentang formulasi ini tuh menyatakan bahwa gagasan demokrasi dalam Islam itu adalah impossible. Nah, yang kedua ada pandangan kedua dari kelompok moderat. Pandangan yang kedua ini memiliki anggapan jika demokrasi dan Islam itu memiliki persamaan. Namun, sisi lain juga memiliki perbedaan di antara keduanya. Pandangan ini tidak sepenuhnya menolak ataupun menerima hubungan demokrasi. Adapun tokoh yang termasuk ke dalam kelompok kedua ini. Contohnya ada Abu al-A'la al-Maududi serta Muhammad Iqbal dari Pakistan. Dalam pandangan Abu al-A'la al-Maududi mengatakan bahwa antara Islam dan demokrasi ada kemiripan wawasan. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa alasan yang dimiliki oleh Islam, seperti keadilan, persamaan, akuntabilitas, pemerintah, musyawarah, tujuan negara, serta hak oposisi. Semua itu sudah tertera dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ada pandangan ketiga atau pro-demokrasi. Kelompok ini memiliki pendapat yang berbeda dari dua kelompok sebelumnya. Kelompok ini menilai bahwa Islam di dalam dirinya demokratis karena menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Kelompok ini menyatakan bahwa demokrasi atau bagian integral dari Islam itu tidak perlu ada penghalang atau dijauhi dan malah menjadi bagian urusan Islam. Islam di dalam dirinya yang demokratis ini tidak hanya karena konsep musyawarah atau syuro, tetapi Islam juga mencakup tentang persetujuan dan penilaian interpretatif yang mandiri. Para tokoh ulama yang termasuk dalam kelompok ini pun juga ada beberapa. Contohnya ada Toha Hussein, ada Hasan Al-Hakim dari Uni Emirat Arab, serta ada Khalid Muhammad Khalid. Selanjutnya adalah demokrasi dan Islam dalam Indonesia. Indonesia adalah suatu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam dan negara yang paling berhasil dalam menerapkan demokrasi. Dari penjelasan tersebut, Saiful Mujani melalui riset disertasinya yang kemudian dibukukannya dengan judul Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Buku yang dituliskan oleh Saiful Mujani ini adalah sebuah bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa masyarakat Islam tidak sesuai dengan demokrasi atau tidak bisa menerima konsep demokrasi. Dalam buku yang ditulis oleh Saiful Mujani ini mencoba membuktikan apakah Islam mempunyai relasi yang negatif terhadap demokrasi. Terdapat sebuah 10 hipotesa yang dibuat untuk mempertimbangkan hal tersebut. Berikut hipotesis yang dibuat untuk membandingkan dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya kepada orang lain pada umumnya. Menurut penelitian di Indonesia, tidak ada korelasi negatif dan sikap seorang Muslim percaya pada orang lain pada umumnya. Yang kedua, semakin Islami seorang Muslim, ia akan semakin tidak percaya kepada non-Muslim.
Dalam persoalan ini, kaum muslim Indonesia dalam persoalan kedua, semakin islami seorang muslim, ia akan semakin tidak percaya kepada non-muslim. Dalam persoalan ini, kaum muslim Indonesia, hipotesis ini terbantahkan. Tidak ada unsur Islam kecuali Islamisme yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan faktor kepercayaan terhadap non-muslim. Yang ketiga adalah semakin islami seorang muslim, cenderung semakin rendah pula keterikatannya dalam aktivitas kewargaan yang bersifat sekular. Di Indonesia, hipotesis ini tidak meyakinkan. Malah sebaliknya, hampir semua unsur Islam memiliki korelasi yang positif dengan jaringan keterlibatan dalam perkumpulan sekular. Yang keempat, semakin islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak toleran terhadap orang Kristen. Kaum muslim di Indonesia memiliki korelasi negatif, signifikan dan konsistensi dengan sikap toleran terhadap orang Kristen. Yang kelima, semakin islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak terlibat dalam politik. Hipotesis ini masih tidak terbukti. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan unsur keterlibatan politik. Yang keenam, semakin islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak puas terhadap kinerja demokrasi. Dari hasil survei, ternyata tidak ditemukan satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi. Yang ketujuh, semakin islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Hipotesis ini masih belum terbukti secara empiris. Tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedelapan, semakin islami seorang muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung negara dan bangsa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata hipotesis ini tidak terbukti secara empiris, karena tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan dukungan terhadap negara bangsa Indonesia. Yang kesembilan, semakin islami seorang muslim, ia semakin kecil partisipasinya dalam politik kecuali ada objek dari partisipasinya itu bersifat keislaman. Dari hasil pengamatan, ternyata hipotesis itu tidak terbukti untuk kasus kaum muslim Indonesia, karena tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dan signifikan dengan partisipasi politik terlepas dari apapun objek partisipasinya, entah bersifat keagamaan ataupun non-keagamaan. Yang terakhir atau yang ke-10, semakin islami seorang muslim, ia semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi warga yang setia, dan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi warga yang teralienasi, naif, dan apatis. Hipotesis ini ternyata tidak terbukti. Di kalangan warga yang setia, tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif dengan statusnya sebagai warga yang setia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.